Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bina kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan keluarga. Pada tahun 2023, pemerintah setempat anggarkan 400 juta rupiah untuk pembinaan kelompok wanita tani. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2022 anggarkan 315 juta rupiah untuk 9 kelompok wanita tani melalui kegiatan pekarangan pangan lestari, 4 kelompok untuk bantuan kegiatan penumbuhan, dan 5 kelompok untuk bantuan pengembangan. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Hulu Sungai Tengah, Ahmad Fotoni mengungkapkan, pada tahun 2023, kelompok wanita tani yang dibina akan bertambah menjadi 15 kelompok, dengan total anggaran sekitar 400 juta rupiah. Untuk penumbuhan maupun pengembangan, Fotoni menyebut pemanfaatan pekarangan oleh kelompok wanita tani berdampak positif terhadap ketahanan pangan keluarga. Program ketahanan pangan diharapkan meluas ke seluruh lapisan masyarakat di Bumi Murakata. Alhamdulillah signifikan membantu ketahanan pangan keluarga. Kami menggunakan basis kegiatannya bersama teman-teman kelompok wanita tani. Mudah-mudahan program ketahanan pangan di masa yang akan datang dapat dikembangkan lebih meluas di seluruh lapisan masyarakat kita, karena ketahanan pangan di masyarakat tidak hanya bisa diemban tanggung jawabnya oleh pemerintah, tapi juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Selain 9 kelompok wanita tani yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 1 kelompok wanita tani dari Desa Haur Gading juga mendapat bantuan sebesar 40 juta rupiah yang bersumber dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan yang diberikan pemerintah ini dipergunakan untuk pengadaan sarana pembibitan, demplot, serta kegiatan penanaman di pekarangan kelompok wanita tani. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.